Ya, pemirsa, dari informasi yang beredar sebelum tewas, 3 remaja di Makassar dicekoki minuman keras oleh pelaku. Video aksi pemukulannya pun viral di media sosial. Untuk mengetahui apa sebenarnya alasan pelaku mencekoki korban, lalu memukulinya hingga tewas. Kita sudah terhubung dengan AKBP Ridwan Huta Gaul, Kasat Reskrim Pol Restabes Makassar. Pak Kasat, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Video yang beredar, Pak Kasat, sebenarnya narasi sebetulnya atau sebenarnya seperti apa? Ya, selamat malam, Bu. Jadi kita laporkan, dapat kita informasikan pada tanggal 23 itu ada terjadi, ada meninggal eh, karena pesta miras. Maka dari kita melaksanakan olah TKP. Namun berapa hari kemudian meninggal lagi satu korban. Kemudian dapat kita tanggapi dalam penyelidikan ini bahwa mereka ini melaksanakan pesta miras ini di mana ada diduga pelaku menemukan alkohol 96% di rumah kosong, kemudian dibawanya yang di mana alkohol tersebut diajaknya teman-temannya untuk minum, yaitu sekitar hari Senin tanggal 20 pukul 21, yang di mana itu ada mereka minum itu sebanyak 8 orang. Kemudian pada hari tanggal 21 Selasa itu, yang di mana minuman itu mereka bawa lagi ke sekolah. Jadi mereka minum di sekolah pada pukul 15 di sekolah. Mereka tuh minum itu ada 5 orang. Termasuk ada yang tadi meninggal atas nama Ahmad Ali, ikut juga minum di sana. Kemudian mereka pada sore malam harinya lagi mereka lanjut lagi ke kos-kosan melaksanakan pesta miras lagi. Di sana itu Baik, yang minum itu ada 12 orang. baik. Sehingga dalam viral tersebut yang dianiaya itu baru dapat videonya itu berapa hari Ya, kemudian. Pak Kasat, Sehingga ya, Pak Kasat, koreksi apabila saya salah, tapi informasi yang kami dengar bahwa salah satu orang tua dari korban mengatakan bahwa anaknya sama sekali bukan peminum. Artinya pada saat dia kemudian diajak untuk pesta miras, ini tidak melakukan atau tidak menolak begitu pada saat diajak. jadi yang berdasarkan yang Ibu tadi sampaikan, atas namanya itu Ahmad Ali yang meninggal itu, yang sesuai dengan di berita tadi itu, bahwa anaknya tersebut dari sekolah sudah minum juga oplosan tersebut. Yang saya katakan tadi sudah dibawa ke sekolah jam sore. Kemudian mereka itu masuk lagi ke tempat kos-kosan itu. Mhm, mhm. Tapi Kos-kosan yang alasan lanjut lagi dari mereka minum. baik, Pak Kasat, tapi alasan dari pelaku kemudian sampai memukul para korban ini apa sebetulnya? Apakah memang karena mereka tidak mengikuti keinginan dari pelaku ini atau mungkin ada faktor atau alasan lain, Pak Kasat? Jadi hasil interogasi dari si pelaku yang melakukan penganiayaan, bahwa yang dianiaya itu dia memerintahkan temannya yang lagi tertidur agar digeserkan. Namun si korban yang dianiaya ini mengeluarkan badik sehingga si pelaku ini menganiaya langsung. Artinya benar bahwa mereka Kondisi, kemudian sebelumnya sempat dicekoki minuman keras. jadi mereka ini bersama-sama minum minuman keras Oke. semua. Heeh. Tapi bisakah kita menggunakan kata dipaksa, Pak Kasat, atau memang sesuai persetujuan Oh, masing-masing tidak ada pihak? dipaksa, tidak ada. Hmm. Karena mereka kan, jadi informasi juga sebelum mereka ini melaksanakan miras ini, sebelumnya mereka sering juga minum-minum, yaitu kas-kas minuman daerah ini, ballo atau tua itu. Mhm. Baik, tapi kenapa Minuman. kemudian sampai dipukul? Artinya kan kalau misalnya dia kemudian sampai dipukul, Pak Kasat, asumsi dari yang beredar kemudian bahwa ini karena
korban tidak mengikuti keinginan pelaku untuk dicekoki minuman keras? Tidak, Bu. Jadi yang mereka ini pun dari sekolah itu sudah minum dan melanjutkan lagi pada di Baik. kos-kosan tersebut. Nah, di antara yang ada di kos-kosan itu ada mereka awalnya itu 12. Mm-mm. Nah, namun ada berapa orang yang sudah pulang, minum sebentar langsung pulang, Bu. Tidak ada, berarti di situ tidak ada namanya paksaan. Mm-mm. Baik, kami konfirmasi berarti pelaku sudah dalam pengaruh minuman keras ya Pak Kasat saat melakukan aksinya? Betul, ya betul. Mm-mm. Bagaimana Jadi mereka menggambarkan? yang dianiaya itu Mm-mm. setelah mereka udah selesai minum, udah pada tidur semua gitu. Mhm. Jadi si pelaku ini tolong geser temanmu itu. Dia merasa melawan seperti mengeluarkan badi, akhirnya dilakukan penganiayaan. Artinya hanya karena hal sepele saja ya Pak Kasat? Siap, SPL, betul. Mhm. Eh, Pak Kasat, kami ingin mengkonfirmasi hal ini yang ingin saya tanyakan karena ini juga merupakan narasi yang kemudian beredar di masyarakat, di mana orang tua dari pelaku merupakan anggota dari kepolisian. Apakah benar demikian, Pak Kasat? Jadi sudah tadi kita juga, kebetulan tadi malam juga kita sudah rilis dan sudah ada orang tua. Jadi orang tuanya ini yang mengantar si pelaku ini ke Polrestabes. Dan orang tuanya pekerjaannya seorang wira swasta atau jabatannya Pak RT dia. Hmm. Artinya bukan anggota oknum, kepolisian? bukan anggota kepolisian. Oh, oke. Jadi sejauh ini sudah berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak Kasat, dan juga mungkin kita mendengar bahwa ada banyak ya pada saat kejadian ada beberapa remaja begitu. Berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk sementara ini kita belum tetapkan tersangka karena yang diamankan ini baru hari ini kita periksa dan akan kita periksa lagi. Ada 4 lagi tuh yang dimana mereka ini kondisinya juga baru dirawat di rumah sakit, baru pulang 2 hari dari rumah sakit. Jadi perlu dalam pemeriksaan ini kondisi kesehatan yang kita periksa harus stabil gitu. Mhm. Kami juga ingin mengkonfirmasi apakah pelaku kemudian masih di bawah umur, Pak Kasat, kemudian bagaimana penanganan hukum selanjutnya? Jadi untuk yang membawa minuman yang mengambil di rumah kosong tadi atas nama AV tadi itu, dia umur 17 tahun, masih sekolah SMK gitu. Dan penanganannya nanti kita sandingkan ke masalah perkara anak. Hmm. Pak Kasat, satu lagi, pada saat kejadian itu ada berapa orang sebetulnya Pak Kasat di ruangan itu? Kalau di kos-kosan itu ada memang awalnya hasil pemeriksaan kita 12 orang. Oh. Dan maka ada 3 yang dari situ yang meninggal akhirnya. Mhm. Dari 12 orang itu 3 yang kemudian meninggal, yang lainnya masih dirawat. Jadi artinya kalau disimpulkan sudah berapa saksi yang diperiksa sejauh ini, Pak Kasat? Untuk sementara ini diperiksa itu sudah 5, Mhm. sama dengan saksi pertama kali yaitu pemilik kos, sama dengan yang pertama kali yang ada di TKP. Ada 10 ya. Mhm, ada 10. Ke depan akan ada pemanggilan berapa saksi lagi? Untuk ke depan kita memanggil yang ada berapa orang yang pulang itu, yang pada malam itu cuma sebentar minum langsung pulang akan kita panggil. Mhm. Baik, Pak Kasat, terakhir kondisi terkini dari mereka yang masih dirawat di rumah sakit saat ini seperti apa, Pak? Jadi untuk kondisi masih ada rasa-rasa masih ada yang matanya agak rapuh, apa itu kurang jelas, kemudian agak masih pusing-pusing dikit. Nah, sementara yang si Alfonso kemarin kita ada di kantor ini masih status tangannya bekas masih diimpus itu. Baik, AKBP Ridwan Huta Gaul, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Terima kasih Pak Kasat sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Kami tunggu informasi selengkapnya.